Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Eman Official Project. Oke, kita ngobrol santai lagi ya. Ngobrol santai di sore hari. Kita akan bercerita lagi tentang masa-masa saya waktu sekolah dasar. By the way, sebelum saya lanjut ke ceritanya, eh, mohon maaf ya, ini muka saya sedikit keringetan. Kenapa? Karena saya baru pulang kerja, teman-teman. Baru pulang kerja dan saya ingin sekali buat video buat menyapa teman-teman yang sering nontonin video saya, karena jujur sekarang untuk upload video-video dunia misteri yang channel satunya lagi agak sedikit susah ya, karena materinya juga mungkin terbatas karena teman-teman subscriber yang lainnya juga nggak ngirimin gitu, nggak ada yang ngirim cerita. Jadi saya mentok untuk saat ini, kita di sini dulu ya. Semoga nyaman di channel ini. Nah, balik lagi ke masa-masa sekolah dasar. Jadi waktu tahun 2000 ke bawah ya, tahun 90-an. 90 ke sini. Kita itu selain suka main di hari Minggu gitu kan, nontonin yang break dance tuh ala hip hop gitu. Topinya dikepilingin, dikesampingin gitu ya, pakai sa gitu kan. Apa namanya? Kita juga sering main BMX namanya. BMX sepeda, walaupun sepedanya sepeda BMX maksakeun gitu nya, tapi seneng we gitu. Pakai apa di depannya teh yang besi, naon sih ngaranna teh? Oh deui. Pakai besi yang di depan buat apa? Naik seret besi gitu. Nah, itu tuh rata-rata janjian ke sekolah tuh buat bawa sepeda, mau sepeda aya nu teu boga minjem heula gitu nya. Jadi minjem we ka saha, nggak tahu sepeda saha dipinjem gitu, aya sepeda tetangga lah dipinjem gitu. Sempat kepikiran gitu itu pinjam sepeda tetangga gitu. Jadi kita tuh kumpul di sekolah gitu ya. Nah, jadi sekolah tehnya, jadi kalau mungkin saat ini kayaknya sedikit pisan mungkin ada, tapi mungkin jarang. Jadi kita ketika waktu istirahat tuh main sepeda gitu. Sepeda wah standingan, naik kalau. Terus selain itu juga kita tuh tukeran gitu, tukeran pakai sepeda orang jauh, sepeda mana yang jauh gitu. Jadi saling tukar pakai sepeda gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah di sekolah, lanjut kemana sana, pulang ke Tegalega. Rata-rata sih di Tegalega main BMX sana, karena tempatnya di situ. Walaupun kita tuh nggak bisa apa-apa ya sebetulnya mah, yang ngangkat ban depan ban belakang gitu. Angkat dua-duanya set, walaupun maksakeun nya, tapi tetap kita tuh nyaman gitu ya. Main sepedahan. Nah, sebetulnya sebelum saya gitu main ke dunia seperti itu gitu ya, sepedahan, hip hopan gitu ya, ada satu apa namanya, satu momen yang pernah, bukan yang pernah, yang sulit buat saya lupakan. Waktu itu ada anak kelas berapa gitu, samalah kelas 4 kelas 5 kayaknya, dia itu yang ngomongin ke saya bahwa mana ada katanya kutu buku bisa naik sepeda gitu. Saya lupa lagi lah namanya siapa, tapi masih ingat saya tuh omongannya. Kenapa waktu itu dia bilang saya kutu buku, karena mungkin untuk setara anak SD, saya termasuk anak-anak yang sangat cinta ke buku, karena setiap istirahat sebelum saya menemukan dunia seperti itu gitunya, main keluar gitu ya, jadi saya selalu habisin waktu di perpustakaan gitu. Kadang di perpus itu baca buku bisa hampir banyak banget, beberapa halaman gitu ya. Pokoknya dari mulai bel istirahat tuh, rata-rata kan istirahat setengah jam, dan kalaupun setengah jam suka ada penambahan waktu 5 menit kalau nggak 10 menit. Nah, kita itu sok ditambahan gitu 5 menit. Dan saya biasanya kalau misalkan istirahat itu jajan dulu tuh,
jajan dulu. Nah, misalkan beli makanan cekue mini atau apa misalkan, sama minumnya apa gitu, aqua atau apa. Jadi dibawa ke perpustakaan. Jadi kita tuh perpustakaannya kayak lorong, si SD Pabaki itu kayak lorong gitu ya, kayak gang cuman 2 meter, terus di sampingnya lemari. Jadi kita tuh baca buku gitu, baca bukunya sambil berdiri rata-rata. Soalnya kalau duduk ada orang lewat nggak bisa lewat, rata-rata berdiri, karena si perpus itu kebetulan bukan buat untuk membaca buku, cuman buat untuk minjemin buku, jadi nggak ada tempat membacanya gitu. Dan saya sering menghabiskan waktu di perpustakaan itu. Cinta banget saya sama perpustakaan itu, Pak Baki. Tapi dipikir-pikir sampai SMA juga, sampai kuliah saya emang cinta ya sama buku. Kayaknya buku itu bisa jadi makanan dulu, kalau dulu mah gitu. Kalau sekarang mah jarang banget saya baca buku. Sekarang lihat berita, baca berita jadi handphone rata-rata. Balik lagi ke cerita saya zaman dulu. Jadi ketika kita main sepeda gitu tuh, nah ketemulah sama yang bisa dibilang senior, namanya itu si Jack. Sekarang mungkin sudah tua ya si Jack ini. Jadi si Jack ini saya kenal karena dia sedaerah sama saya. Halo Jack, rumahnya di Sukaler Jack. Si Jack ini jadi pemain BMX juga, dia jago pisan lah, jago untuk sekelas kita mah ya, yang bocil-bocil dia tuh jago banget. Jadi si Jack ini itu punya pekerjaan, dia tuh jualan cincau. Tahu cincau teman-teman? Cincau namanya itu cincau Jack, jadi terkenal cincau Jack. Yang cincau Jack, jadi si cincaunya ini sama sebetulnya dengan cincau-cincau yang lain, cuman laku banget. Yang ngebedain itu dia cincau kan biasa gedenya geblegan gitu kan, geblegan. Nah si Jack ini nggak geblegan kayak gitu si cincaunya, cok. Jadi dia masukin ke gelas. Nah, di gelas itu supaya dibikin sekecil mungkin gitu, dibubukeun. Mencek tahu mah dibubukeun, disusuan, kasih gula merah, kasih nangka. Nah itu laku banget. Dulu tuh harganya cincau si Jack itu 500 tuh loba bisa 250-an bisa. Aneh ya kalau diingat-ingat zaman sekarang, harga segitu kita bisa beli makanan yang banyak gitu, aneh lah. Nah, balik lagi ke si Jack ya, jadi ngobrolin cincau, skip lah cincau. Nah, balik lagi ke si Jack. Jadi kita itu ketemu si Jack di di Tegalega. Nah, mulailah diajarkan ke si Jack cara bermain sepeda yang betul, cara wheelie, standing yang betul gitu ya, cara ngangkat ban depan, ngegreen gimana ya. Terus sampai dia tuh bisa backflip lah ke tukang gitu ya, sepeda nanti kan ada treknya di Tegalega mah. Sampai diajarin sama dia. Dan kita teh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, wah awal-awalnya mah antusias pisan. Cuman lama-kelamaan karena sepedanya tidak memungkinkan, karena tiap dipakainya BMX kan, atraksi kayak gitunya di jempingan ngomong. Jadi si sepeda nanti telami gak lama jol gojlak, jol ruksak lah, pokoknya mah lebar pisan lah. Mulai didinya teh areun latihan itu mulai meninggalkan semua latihan lah sepeda lagi kieu. Akhirnya gitulah, akhirnya kita udahan main sepeda BMX. Nah setelah melakukan hal-hal seperti itu, nah kita masuk di fase kelam sebetulnya. Karena setelah main sepeda BMX ada satu momen yang sebetulnya kita nggak pengen ini terjadi,
Jadi kan kita itu SD komplek ya, SD komplek. Jadi ada satu orang yang ngaku-ngaku gitu ya bahwa semuanya takut sama si orang ini gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan lah namanya karena sampai sekarang juga saya masih saya nggak suka sama orang dia emang. Jujur saja saya nggak suka sama orangnya. Dan saya nggak takut dari semenjak SD juga gitu. Mana ada seorang Andu takut kan? Enggak lah. Prinsip saya dari zaman dulu ya. Ini cerita SD ya. Jadi pas SD saya itu nggak pernah bikin gara-gara sama orang. Tapi kalau ada orang jual, gua borong, saya borong. Apa yang kamu jual saya borong. Pernah ada satu momen namanya Denny SD 6. Jadi katanya dia tuh yang megang SD 6 sampai SD 10. Satu momen dia nyariin saya tuh ketika saya sudah pulang, sudah balik. Oke, saya teh besok nyariin, kita cari balik. Saya dulu sama si Herlan, Sandy, si Kevin, si Bayu, si Jenny udah kompromian. Ayah orang nyari Maya taha si Denny SD genep terserah. Nah waktu itu jadi karena saya pikir ini mau udah nggak bener nyari-nyari saya mulu gitu, samperin lah karena SD genep sama SD 5 saya itu SD 5 ya dulu. Jadi sip-sipan gitu, kalau SD 5 pagi, SD siangnya SD 6 nya siang gitu. SD 5 nya siang, SD 6 nya pagi. Waktu itu saya sekolah siang tuh. Sekolah siang adalah si Denny. Den, kadieu. Naon sabari poporongos teh ada. Dan mainnya kan urang. Terus balik. Nah, pas ditanya beberapa kali langsung lulus ya naon polontongnya. Pas gitu tanya udah si Denny gitu teh nyamperin, dia teh kayak yang mau nonjok gitu nya. Sama saya dibelaan. Bak. Rame dan akhirnya saya tuh nggak main keroyok, saya 1 lawan 1. Rame ya. Udah saling itu teh akhirnya dia sampai ke ngegoleprak di handap tuh. Nah udah gitu akhirnya kita dipanggil sama guru kita masing-masing. Waktu itu kejadiannya saya kelas 5 kan. Kalau kelas saya dulu Bu Neni, cuman kita dipanggil sama Bu Im, guru yang killer katanya. Guru kemarin yang saya ceritain tuh panggil sama Bu Im. Teman-teman saya semuanya dimarahin habis-habisan tuh. Panggillah saya masuk ke ruangannya. Akhirnya nanya saya masalahnya apa. Kalau saya bilang aja jujur. Mereka mau ngeroyok saya, Bu, saya keroyok duluan, tapi saya nggak main keroyok 1 lawan 1, Bu. Si Bu tuh akhirnya mau marah tapi ketawa. Kata si Bu, jangan di sekolah, kalau itu nanti nama sekolah rusak. Akhirnya saya diperingati ya, dikasih tahu sama diperingatin sama si ibu bahwa itu nggak baik gitu. Nah akhirnya saya kembali sama teman-teman gitu ya, dibawa sama guru SD 6 nya juga. Akhirnya kita didamaikan ya, bahwa itu baik gitu nya, yang tetangga sendiri dulu sorangan gitu. Akhirnya kita damai. Kalau saya pribadi di situ udah menganggap clear masalah. Beda dengan orangnya tuh. Masih ada kelanjutannya ternyata. Seperti apa kelanjutannya? Nanti deh saya cerita di segmen berikutnya tentang masalah ini ya. Tapi ini by the way bukan untuk ditiru. Ini hanya pengalaman saja. Dan saya berbagi di khusus channel ini ya.
Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya di sore hari. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih telah mendengarkan sampai tuntas. Akhir kata, belum akhir kata. Jangan lupa saksikan segmen berikutnya ya. Lanjutan segmen ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.